Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kembali lagi kita akan belajar tentang apa itu noun. Noun adalah salah satu jenis dari part of speech. Biasanya dalam suatu kalimat terdapat noun atau yang kita tahu dengan kata benda. Namun, apakah kamu tahu sebenarnya apa itu noun? Karena memahami noun sangat penting loh, karena materi ini adalah materi dasar ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Maka dari itu, ayo kita pahami. Noun dalam bahasa biasa disebut dengan nomina. Noun atau nomina ini adalah kelas kata yang ditunjukkan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, benda, atau nama tempat. Oke, setelah kita memahami apa itu pengertian dari noun, sekarang kita berlanjut ke fungsi noun. Apa fungsi dari noun? Antaranya yaitu berfungsi sebagai direct and indirect object, subject of verb, dan masih banyak yang lagi. Untuk memahami maksudnya, yuk kita berantai satu persatu. Check it out. Yang pertama yaitu direct and indirect object. Direct object biasanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan what dan whom setelah action verb dalam suatu kalimat transitif. Sedangkan indirect object bertujuan untuk menjawab pertanyaan to, whom, atau for what. Contohnya yaitu di kata direct object. Di situ ada Rudy plays guitar in his room. Itu adalah direct object. Kemudian indirect objectnya Fitra bought his dad a car. Nah, itu adalah indirect object. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai subject of verb. Kebanyakan orang berpikir bahwa noun hanya berfungsi sebagai objek, padahal tidak. Noun juga berfungsi sebagai subjek. Contoh dari kata ini adalah Rudy is sleeping. Rudy sedang tidur. Bike has stolen yesterday. Nah, di situ ada subjeknya yaitu bike. This cafe serves coffee. Di situ ada subjek. Pada subjek dalam suatu kalimat. Biasanya komplement berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Contohnya yaitu her father was famous football player. Kemudian yang kedua ada objek komplement. Objek komplement hampir mirip dengan subjek komplement kalau subjek komplement menerangkan subjek, sedangkan fungsi yang keempat yaitu adalah object of preposition, yang mana berfungsi utama dari noun atau kata benda yaitu yang menyatakan suatu tempat dan didahului dengan preposition. Contohnya di situ ada the toilet is on the first floor. First floor-nya itu adalah objek dari object of preposition. Kemudian ada my cat loves to play in a large box. Itu ada large box-nya adalah salah satu object of preposition. Yang terakhir ada I learn English at Cakap. Nah, Cakap adalah object of preposition. Baik, terakhir kita akan membahas jenis-jenis noun. Yang pertama yaitu adalah common dan proper noun. Salah satu contohnya yaitu writer, itu adalah termasuk common, dan Raditya adalah proper. Common itu yang mudah kita pahami atau secara umum kita mengerti, sedangkan proper adalah kata kerja, kata benda yang secara spesifik. Sedangkan yang kedua ada count and uncountable. Ada salah satu kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contohnya yaitu ada pensil, count yang harus bisa dihitung, dan rice uncountable karena masih tidak bisa dihitung satu-satu. Terakhir ada konkret dan abstrak. Contohnya yang pertama di konkret ada new pond. Nah, itu adalah konkret karena bisa kita lihat dan bisa kita rasakan.
Kemudian yang abstrak ada happiness. Nah, happiness tidak bisa kita pegang karena sifatnya adalah abstrak, namun kita bisa rasakan. Itulah yang membedakan antara konkret dan abstrak, count and countable, dan common dan proper noun, termasuk semua adalah jenis-jenis dari